Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh akhrajan nas minadz dzulumati ilan nur. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Untuk itu kita patut bersyukur atas segala nikmat yang begitu banyak. Baik itu nikmat yang berupa nafas keimanan, nikmat yang berupa kesehatan, dan juga nikmat saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan pada kita jalan yang benar, yakni dinul Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan satu hal, bahwasanya puasa itu menyehatkan. Sumu tasihu, berpuasalah, maka engkau akan mendapatkan kesehatan. Karena memang ketika di bulan Ramadan ini banyak hal yang kita dapatkan. Misalnya kalau kita melihat bahwasanya tubuh kita itu sesungguhnya sepertiga terdiri dari air, sepertiga lagi terdiri dari makanan, dan sepertiga terdiri dari udara. Dan ini harus dilakukan secara seimbang. Kalau di bulan-bulan di luar Ramadan, kadang-kadang kita ini sering berlebihan, makan berlebihan, minum berlebihan, sehingga tidak ada tempat untuk kita bisa melakukan keseimbangan di dalam tubuh kita. Yang kedua, dengan berpuasa itu kita bisa mengistirahatkan organ tubuh kita sehingga bisa memperbaiki sel-sel yang rusak, sehingga ini mendapatkan satu kesempatan untuk bisa meningkatkan kesehatan yang bersifat jasmani. Tapi bukan persoalan itu. Ada lagi bahwasanya puasa itu bisa meningkatkan mental. Lah, apa sesungguhnya kesehatan mental? Banyak sekali. Banyak orang-orang itu yang saat di luar bulan Ramadan itu sedikit saja menghadapi masalah sudah stres. Karena sesungguhnya penyakit mental jauh lebih berbahaya dibanding dengan sekedar penyakit jasmani. Nah, orang-orang yang sudah terkena penyakit mental mudah stres, kehidupannya tidak tenang, ada kepanikan, gelisah. Itu semuanya dialami oleh orang-orang yang sudah terserang penyakit mental. Ketika kita itu menghadapi sedikit saja masalah, kita tidak kembalikan kepada Allah, tetapi kepada perasaan kita, kepada urusan keduniaan. Tapi dengan kita berpuasa, itu urusannya akan beda. Untuk itu, mari kita jadikan puasa ini sebagai salah satu sarana untuk bisa menghilangkan penyakit-penyakit mental. Karena sesungguhnya penyakit mental itu risikonya cukup luar biasa, sehingga kita tidak dihinggapi oleh penyakit-penyakit mental yang merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Ada satu solusi, bahwasanya dengan kita berpuasa, maka kita itu akan meningkatkan kesabaran. Kita tidak mudah untuk bisa berperilaku yang di luar ketentuan Allah, karena di dalam puasa itu ada aturan-aturan yang bisa kita laksanakan. Puasa itu bisa membuat kita lebih peka terhadap lingkungan. Puasa bisa membuat kita menahan amarah. Puasa bisa membuat kita tidak mudah diadu domba, tidak mudah untuk mengeluarkan kata-kata yang buruk. Bahkan di dalam puasa itu kita betul-betul bisa meningkatkan kesabaran yang luar biasa. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45, Allah mengingatkan, Ista'inu bisobri wasolah
wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshiin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Untuk itu, mari kita laksanakan puasa ini dengan sungguh-sungguh. Maka insya Allah akan senantiasa meningkatkan mental kita. Bahkan di dalam bulan Ramadan ini, kita juga membiasakan sholat tarawih, qiyamul lail. Dan qiyamul lail itu merupakan salah satu cara juga untuk bisa meningkatkan kesehatan mental kita. Jika puasa dan sholat itu kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, fa insya Allah kita akan bisa mendapatkan imun yang luar biasa terkait dengan penyakit mental ini. Karena penyakit mental bukan hanya terkait dengan emosi kita, kegelisahan kita, tapi ada juga terkait dengan hubungan dengan masyarakat. Ada kaitannya dengan hubungan sosial. Kadang-kadang banyak orang-orang di luar bulan Ramadan itu pelit, tidak bisa dan tidak mau membagikan harta sebagian kepada orang lain, padahal mampu. Tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak. Tapi di bulan Ramadan ini, karena begitu banyak tawaran dari Allah, akan dilipat gandakan apa yang kita lakukan. Ibadah-ibadah kita dilipat gandakan, amalan kita dilipat gandakan. Maka di situ muncul keinginan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mendatangkan pahala sebanyak-banyaknya. Maka selama 1 bulan penuh, selama 30 hari, maka insya Allah ini akan menjadi budaya. Karena dalam teori psikologi, apapun yang dilakukan selama 21 secara beruntun, secara berturut-turut, maka akan menjadikan satu kebiasaan. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini betul-betul bisa membiasakan kita untuk melaksanakan agenda Ramadan dengan benar, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, sehingga penyakit-penyakit mental, penyakit-penyakit sosial, dan juga termasuk penyakit fisik, semuanya bisa terobati. Dan begitu kita berpuasa, setelah puasa, kesehatan kita akan terus meningkat. Sumu tasihu, berpuasalah, niscaya engkau akan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.